Selanjutnya juga ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Basit dari SPPG Cianjur Susukan Cempaka. Izin bagi yang keberatan untuk mengisi dan enggan didaftarkan untuk organoleptik basis digital, solusinya bagaimana ya? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab Mas Agung untuk pertanyaan ini. Oke, baik. Ya, kami sebenarnya memahami sih kondisi di lapangan gitu ya. Ada kalanya rekan-rekan dari kepala SPPG gitu agak berkomunikasi dengan masing-masing SPPG-nya gitu ya. Nah, ini untuk tahap awal gitu kan. Ini sebagai saran aja karena kami kan juga melakukan beberapa kunjungan gitu ya ke lapangan gitu. Rekan-rekan SPPG bisa berfokus pada yang pertama adalah sekolah-sekolah yang komunikatif. Artinya mereka diajak untuk berkolaborasi maupun berkomunikasi itu dengan baik gitu ya. Itu dulu berfokusnya. Lalu kemudian apabila itu sudah semua gitu, untuk pendekatan tadi pertanyaan dengan PIC penerimaan manfaatnya itu tidak common atau tidak tidak terbiasa dengan gawai gitu ya. Nah, ini bisa juga diwakilkan kepada pihak sekolah yang biasanya itu mengampu dari akun-akun sekolah gitu ya. Dalam hal ini biasanya rekan-rekan dari TU sekolah gitu ya, untuk akun Dapodiknya seperti itu bisa diwakilkan untuk proses pendaftaran PIC penerima manfaatnya. Namun demikian, pada nantinya untuk pengisian uji organoleptik ini, sebisa mungkin kami harapkan untuk pengisiannya harus sesuai dengan apa yang diterima gitu ya, makanannya diterima di sekolah masing-masing. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Mbak Amel ya, kiranya menjawab. Baik, terima kasih Mas Agung. Mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab yang singkat ini, dan mungkin bisa kita lanjutkan saja ke agenda berikutnya terkait pemaparan aplikasi MPM yang akan disampaikan oleh Kak Ila Sufiana. Mungkin kepada Kak Ila. Oke, baik Kak Amel, mungkin saya akan masuk ke pemaparan materi gitu ya. Tadi sembari kita menunggu solving dari kendala teknis sistem yang tadi telah terjadi seperti itu oleh tim teknis kami, namun nggak apa-apa, seperti itu nanti rekan-rekan bisa mengikuti panduan yang nanti after kegiatan ini kami sampaikan seperti itu ya. Nanti rekan-rekan bisa mengikuti melalui pemaparan materi yang akan saya sampaikan juga seperti itu. Nah, mungkin saya coba slideshow. Kita lanjut ke topik tadi seperti itu ya, bagaimana caranya rekan-rekan sekalian melakukan registrasi akun PIC penerima manfaatnya masing-masing seperti itu. Nah, yang pertama, ketika rekan-rekan berhasil login seperti itu, nanti rekan-rekan akan muncul tampilan beranda seperti ini. Rekan-rekan bisa klik fitur kelompok penerima manfaatnya seperti itu, kemudian nanti akan muncul list KPM dari SPG masing-masing seperti itu. Nanti coba kita satu gitu ya untuk buat registrasi PIC penerima manfaatnya. Nanti rekan-rekan klik detail seperti itu. Yang kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk detail kelompok penerima manfaatnya, misalnya dari SMK 14 Jakarta, kemudian total dari subkategori KPM-nya, dan wilayah informasi lokasi dan wilayahnya seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk melakukan atau registrasi PIC penerima manfaatnya seperti apa, ini nanti di bagian PIC penerima manfaat ada tombol tambah PIC, nanti rekan-rekan silakan klik tambah PIC ini, yang kemudian melengkapi seluruh biodata dari PIC penerima manfaatnya. Untuk nama lengkap, nomor telepon, email, sama jabatannya, seperti itu. Nanti kalau sudah diisi semua, nama lengkap, nomor telepon, email, sama jabatannya, nanti rekan-rekan silakan klik simpan, seperti itu. Nanti ketika sudah disimpan, akan muncul seperti itu, pop-up berupa konfirmasi simpan PIC. Kalau misalkan rekan-rekan sudah
yakin gitu ya terkait data PIC penerima manfaatnya, nanti silakan disimpan. Kemudian kalau misalnya belum yakin, bisa untuk diperiksa kembali seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah yakin, silakan disimpan datanya. Kemudian nanti akan muncul data dari PIC penerima manfaatnya di tampilan PIC penerima manfaat seperti ini. Namanya, kemudian nomor teleponnya, emailnya, beserta jabatannya. Seperti itu. Di mana nanti email yang telah didaftarkan oleh kepala SPPG ini akan dipakai oleh seluruh PIC penerima manfaatnya untuk melakukan uji organoleptik review MBG-nya. Oke, mungkin untuk paparan terkait buatan atau registrasi akun PIC manfaatnya saya cukupkan. Ini bisa dilanjut terkait panduan organoleptik penerima manfaat yang akan disampaikan oleh pemaparan materi selanjutnya. Seperti itu, saya izin kembalikan ke host, Kak Amel. Baik, terima kasih Kak Ila untuk pemaparan materinya terkait MPM yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi terkait cara penggunaan penilaian organoleptik untuk PIC penerima manfaat oleh Kak Jessica dari tim Pusdatin BGN. Kepada Jessica. Baik, terima kasih Kak Amel. Izin suara saya terdengar? Terdengar Kak. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan, izin saya di sini akan menjelaskan terkait panduan organoleptik penerima manfaat ini yang menjadi metode utama untuk memastikan makanan layak dikonsumsi dan sesuai standar sebelum diberikan kepada penerima manfaat. Baik, next. Baik, rekan-rekan, aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh PIC penerima manfaat, di mana rekan-rekan SPPG mungkin nanti bisa menginformasikannya kepada PIC penerima manfaat untuk dapat melakukan penilaian organoleptik. Yang pertama-tama ini silakan rekan-rekan mengunjungi tautan PM strip sipgn.bgn.go.id/out/login. Next. Nah, selanjutnya ini ada masuk login ke aplikasi tersebut. Mungkin bisa next. Baik. Ini adalah tampilan awal yang tadi apabila tautan dibuka. Silakan klik masuk dengan akses BGN. Mungkin next. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu, rekan-rekan bisa login dengan memasukkan email pada kolom email. Selanjutnya tekan kirim kode OTP. Next. Pastikan email yang tersebut menggunakan akun SSO. Selanjut. Kak, maaf. Kak, mic-nya mati ya tadi. Oh iya, maaf. Ya, mungkin buat ulang lagi, Kak. Ya, boleh sebelumnya. Baik, ini ada pilihan yang kedua, di mana bisa login dengan Google. Next, Kak. Setelah itu, rekan-rekan bisa memasukkan kode OTP yang tadi sudah dimasukkan emailnya. Bisa cek email melalui kotak masuk atau spam, lalu klik verifikasi kode. Next. Setelah itu ada persetujuan PDP yang dimana klik harus dicentang box yang kosong ini dicentang, lalu izinkan. Next. Selanjutnya ini pengisian. Next, Kak.
Baik, berikutnya ini adalah tampilan notifikasi pengingat setelah masuk ke bagian tampilan awal. Apabila penilaian organoleptik ini belum terkirim pada hari ini, Bapak Ibu bisa klik isi sekarang. Baik, apabila tadi tidak ada tampilan pop-up, ini adalah tampilan beranda organoleptik yang dimana di bawah ini ada card organoleptik untuk pengisian penilaian hari ini. Bisa diklik. Lalu next, Kak. Baik, setelah itu akan masuk ke bagian form penilaian organoleptik, di mana bisa mengisi distribusi makanan pada hari ini. Misalnya menunya isinya itu ayam goreng. Lalu next, Kak. Bisa next lagi, Kak. Baik, ini adalah form pengisian waktu pengiriman yang dimana ada pertanyaan terkait yang pertama, bagaimana pengiriman makanan hari ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengisinya dengan tepat waktu lebih awal atau terlambat. Jika lebih awal dan terlambat ini Bapak Ibu bisa diisikan selisihnya berapa menit seperti itu. Lalu yang kedua, ada bagaimana waktu pengiriman makanan hari ini. Jawabannya pun masih sama, tepat, lebih awal, dan terlambat seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah form pengisian terkait tampilan makanan yang di mana pertanyaannya ini ada bagaimana tampilan makanan hari ini, layak atau tidak layak, seperti itu ya pilihannya. Apabila tidak layak, Bapak Ibu silakan untuk mencentang permasalahan yang ada di kolom tersebut, ya, seperti ada kotoran atau benda asing, warna makanan terlihat sudah basi, tekstur bermasalah. Apabila ada catatan lainnya, bisa Bapak Ibu dituliskan di file tersebut. Next, Kak. Selanjutnya yang ketiga ini adalah form pengisian aroma makanan yang dimana pertanyaannya ini bagaimana aroma makanan hari ini. Jawabannya itu ada layak dan tidak layak. Apabila tidak layak, bisa Bapak Ibu centang permasalahan yang ada, yaitu bau basi atau asam, bau amis atau anyir, serta aroma menyengat atau tidak wajar. Seperti tadi sama, apabila ada isian lainnya itu bisa diisikan di file yang tersebut. Next, Kak. Selanjutnya ini adalah form pengisian rasa makanan yang dimana pertanyaannya yaitu adalah bagaimana rasa makanan hari ini. Jawabannya itu ada normal dan tidak normal. Apabila tidak normal, itu ada pilihan terasa basi atau bumbu tidak pas, itu bisa dicentang, dan jika ada permasalahan lainnya bisa diketik pada boot. Next, Kak. Baik, selanjutnya ini adalah form pengisian kelayakan makanan. Ini ada pertanyaan bagaimana berdasarkan penilaian Anda, apakah makanan layak dikonsumsi? Apabila layak, silakan dicentang, dan apabila tidak layak, boleh dicentang juga. Next, Kak. Selanjutnya ini adalah form pengisian bukti makanan, di mana rekan-rekan bisa melakukan foto makanan yang diterima pada hari ini. Tekan ikon kamera untuk mengambil foto MBG hari ini. Setelah itu akan ada status pengisian yang dimana sudah tercentang seluruh pertanyaan yang sudah diisi. Seperti itu. Statusnya akan 7/7 selesai.
Baik, pada tampilan ini adalah tampilan konfirmasi untuk hasil penilaian MBG untuk memastikan form yang diisi sudah sesuai dengan yang diterima hari ini. Lalu tekan tombol kirim penilaian. Apabila sudah terisi, maka kartu organoleptik penilaian ini sudah berwarna hijau seperti itu. Next, Kak. Oke, mungkin cukup sekian untuk tadi paparan penilaian organoleptik dari saya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih ke Jessica untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi. Rekan-rekan sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait pemadanan data di SMO, aplikasi PM dan MPM. Sekaligus mungkin kita dapat mengundang kembali para narasumber kita, Mas Aang, Mas Agung, Kak Ila, dan Kak Jessica selaku narasumber pada hari ini untuk dapat mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari tadi di chat Zoom begitu ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama ini dari Bapak atau Ibu Muhammad Hendra Irawan. Untuk mengetahui pengiriman itu terlambat atau lebih awal itu acuannya gimana ya, Kak? Mungkin bisa dibantu dijawab dari Mas atau Kakak tim Pusdatin. Ya, boleh saya coba jawab ya untuk yang cek. Jadi gini, ukurannya telat atau kecepatan itu adalah perspektif atau POV-nya dari PSI penerima manfaat dan kesepakatannya dengan pihak SPPG. Misalnya kita janjian itu dikirimnya jam 8 karena mau dimakannya itu jam 8:15. Nah, itu pihak sekolah udah tahu kan, jam 8 akan dikirim, 8:15 akan dimakan, misalnya gitu. Nah, dari SPPG-nya itu nganternya misalnya jam 7 udah diantar, itu kecepatan gitu. Jadi jam 11 itu lebih parah, berarti kelamaan. Jadi kenapa kita ada pertanyaan seperti itu? Karena itu nanti kaitannya dengan jam waktu makannya dan pengantarannya. Kalau terlalu jauh, berarti kan makanannya akan didiamkan, gitu kan. Kalau terlalu lambat, berarti bisa jadi nanti mengganggu pelajaran seperti itu. Atau juga malah jangan-jangan sudah nanti kaitannya sama proses produksi juga. Karena ini tuh bukan cuma berdiri satu aplikasi doang, tapi ini kaitannya dengan nantinya gitu ya, dengan ada proses produksi, ada SCM kayak gitu, ada menu planner. Ini semuanya nanti saling terkait kayak gitu. Jadi kalau ditanya referensinya apa, itu adalah kesepakatan antara sekolah dan SPPG. Jadi jadi orang sekolah tuh dan SPPG yang tahu gitu. Jadi nggak ada standar dari kami nih, harus jam 8, harus jam 7, nggak ada. Tapi kalau misalnya toleransinya misalnya terlambat 10 menit, oke lah gitu kan. Atau kecepatan 10-15 menit, oke. Tapi kalau misalnya kecepatannya sampai 1,5 jam atau terlambat sampai 3 jam, itu tentunya perlu menjadi perhatian. Baik, terima kasih Mas Aang untuk jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan lain dari Bapak atau Ibu Erdianto Malo. Izin bertanya, bagaimana dengan sekolah yang terposok yang masih terkendala dengan koneksi internet? Mohon arahannya. Mungkin dapat dibantu dijawab oleh para narasumber. Ya, boleh. Saya lagi nggak apa-apa, karena ini kaitannya sama sebenarnya ini soal strategi ya, gitu. Jadi memang dalam transformasi digital pasti infrastruktur, kemudian jaringan, terus juga SDM itu pasti akan jadi salah satu kendala gitu. Oh, di sekolah ini belum ada internet gitu kan. Jangankan di tempat yang di pelosok gitu. Ketika misalnya sekolah di kota pun atau di kabupaten yang wilayahnya tiba-tiba memang sinyalnya di situ kebetulan sialnya susah gitu kan. Itu gimana gitu. Nah, sebenarnya kita
akan bergerak ke arah yang wilayah tidak mendapat infrastruktur kayak gitu kan. Jadi awalnya itu memang nanti akan fokus di kota kayak gitu. Jadi misalnya gini, teman-teman punya 10 SPPG gitu kan. 10 sekolah gitu. Yang 8 ini wilayahnya aman. Yang 2 ini nggak bisa sinyal. Nah, itu menurut saya posisinya sekarang nggak harus dikejar kayak gitu. Bisa aja itu tetap memberikan review dalam artian misalnya dibuatkan jadi kertas dulu sementara untuk internal antara SPPG dan sekolah seperti itu. Jadi prinsipnya kita tidak bisa memaksakan kalau itu memang hambatannya infrastruktur kayak gitu. Tapi tentunya kalau ada yang bisa secara infra itu memang nggak ada masalah, itu dulu yang dikejar. Ibaratnya kita itu kalau ngejalanin transformasi digital itu nggak bisa langsung satu Indonesia akan bisa kayak gitu. Tapi nggak mungkin kalau nggak jalan. Jadi harus jalan dari yang dekat, dari yang mampu, dari yang memungkinkan, itu berjalan pelan-pelan ke daerah yang semakin atau ke target yang semakin sulit kayak gitu. Jadi harapannya kepala SPPG bisa kritis, bisa menilai, oke, kalau kita punya 10 target, kita kejar dulu yang paling masuk akal gitu. Kalau yang enggak gimana? Oke, ini memang hambatannya infrastruktur. Nggak mungkin kami memaksa, pokoknya tetap harus ngirim, nggak bisa. Karena apa? Karena pengiriman fotonya pun harus real time kayak gitu. Rekornya itu harus real time. Jadi mau nggak mau, kalau wilayahnya nggak ada infranya, sementara bisa kita pending, bahasa kasarnya gitu. Terima kasih, Mbak Amel, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aang. Ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ibu Entin Suhartini dari SPPG Ciamis Raja Desa Sirnabaya 2. Izin bertanya, bagaimana apabila nama SPPG yang terdaftar di aplikasi berbeda dengan SPPG yang tertera di SK penempatan saat ini? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Agung. Iya, ini terkait dengan alokasi ini ya, SPPG ya. Mungkin saat ini bisa menghubungi ke Helpdesk dulu, Kak, untuk pelaporan kendalanya. Nanti mungkin tapi kami akan coba untuk untuk tangkap kendalanya. Mungkin nanti boleh di japri atau di lewat DM ya, di chat Zoom ke Mbak Amel. Nanti dari Bu Entin bisa melaporkan kendala tersebut juga melalui kami. Nanti kami akan coba koordinasikan dengan internal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari chat Zoom dari Mr. Wahab. Pertanyaannya, di kelompok menerima manfaat ada sekolah yang belum ada, itu bagaimana ya Kak? SDMO sudah tertulis aktif Kak. Mungkin Kak Ila boleh bantu untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih Kak Amel. Jadi untuk Pak atau Mas Wahab, gitu ya, di sini nama Zoom-nya Mr. Wahab seperti itu. Jadi kalau misalnya dari tampilan NPM-nya seperti itu, kelompok penerima manfaat sekolahnya belum ada, tapi di SMO-nya sudah tertulis aktif. Mohon Bapak atau Mas Wahab gitu ya untuk bantu cek lagi di SMO-nya apakah data sekolah tersebut itu NPSN-nya itu udah ada atau belum gitu ya. Kalau misalkan sudah ada, nanti mohon ditunggu karena pemadanan data dari SMO ke NPM ini masih terus berproses dilakukan gitu ya oleh tim Pusdatin BGN. Namun jika di SMO data sekolah NPSN-nya itu belum ada, silakan dilengkapi dulu gitu di SMO-nya seperti itu. Karena untuk proses pemadanan data ini diperlukan identitas gitu ya dari sekolah masing-masing berupa NPSN atau NSP gitu ya dari sekolah masing-masing. Jadi mohon dibantu untuk cek lagi di SMO di bagian data sekolahnya apakah NPSN-nya itu sudah ada atau belum. Terima kasih Kak Ila untuk jawabannya. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Aliviana Titan Subakya. Izin bertanya, untuk sekolah yang tidak terdaftar di kementerian manapun atau tidak ada NPSN bagaimana ya? Terima kasih. Mungkin Mas Agung bisa bantu jawab. Telepon Kak Ila. Ya. Gimana? Sorry, Kak. Izin bertanya, untuk sekolah yang tidak terdaftar di kementerian manapun atau tidak ada NPSN bagaimana ya? Oke, ya.
Untuk penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat, ini kembali lagi pada juknis yang kita pegang gitu ya. Artinya ketika nanti dari ini juga bisa berkoordinasi juga kepada Korcam, lalu kemudian Korwil dan sebagainya gitu ya, terkait dengan KPM yang tidak memiliki NPSN gitu. Namun demikian, kalau dari saran kami yang sudah gitu ya, untuk menginputkan DM itu menginputkan supaya KPM-nya itu muncul di MPM gitu ya, maksud kami itu di SMO apabila tidak memiliki NPSN-nya itu bisa berkoordinasi juga nih dengan rekan-rekan dari yayasan dari sekolah tersebut. Biasanya mereka masih menginduk nomornya seperti itu, dan nomor itu nanti bisa diisikan ke SMO seperti itu sebagai alternatif aja Mbak Amel, mungkin ya kiranya menjawab kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agung untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan terakhir, ini dari Pak Arisaldi. Bagaimana jika data KPM tidak muncul di form awal tadi, sementara data KPM sudah kami input di SMO semuanya, Bu? Mungkin bisa dibantu dijawab. Mas Agung ataupun Kak Ila ataupun Mas Aang. Ya, Kak, gimana? Mohon maaf, izin. Bagaimana jika data KPM tidak muncul di form awal tadi, sementara data KPM sudah kami input di SMO semuanya? Oke. Sudah ada di SMO, datanya sudah lengkap, dan sudah memasukkan NPSN dan teman-temannya gitu ya. Lalu kemudian statusnya sudah aktif. Nah, ini sebagaimana tadi ya di awal kita informasikan bahwa saat ini masih berjalan nih pengiriman datanya kepada masing-masing MPM. Jadi, rekan-rekan dari Kepala SPPG ini bisa mengecek secara berkala untuk KPM-nya masing-masing gitu ya di MPM masing-masing gitu. Jadi sampai saat ini data masih mengalir terus ke masing-masing MPM. Jadi saran dari kami secara berkala dicek, kemudian nanti apabila sudah ada yang masuk langsung dibikinkan akun BIC penerima manfaatnya. Seperti itu Mbak Amel. Terima kasih Mas Agung untuk jawabannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kami cukupkan begitu ya. Tapi sebelum menutup acara, selanjutnya izin menginfokan terkait layanan helpdesk BGN yang dapat digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin boleh dibantu tampilan share screen-nya, Kak? Rekan-rekan sekalian dapat menghubungi helpdesk BGN, ada 3 pilihan. Yang pertama itu di nomor WA helpdesk di 08 111 8008 dan emailnya halo@bgn.go.id dan call center di 127. Mungkin rekan-rekan sekalian, kita telah berada di penghujung acara diseminasi SIPGN ketiga, manajemen penerima manfaat dan uji organoleptik. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menghadiri kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan diseminasi hari ini dapat memberikan pemahaman yang utuh, serta mendukung optimalisasi penerapan SIPGN di lingkungan SPPG. Saya Amelia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih rekan-rekan sekalian.